Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 10 anggota 3 orang. Yang pertama Atika Rahadatul Aisi, yang kedua Dinda Aflidia, yang ketiga saya Muhammad Mitahuddin. Baiklah, kami langsung ke judul makalah kami yang berbentuk poin-poin, yaitu tentang kaidah dan pola menulis dan membaca huruf hamzah di awal, tengah, dan di akhir kata dan kalimat. Langsung saja kami ke materinya tentang macam-macam bentuk hamzah dan penulisannya. Yang pertama yaitu hamzah wasal, yang kedua hamzah qat'i, yang ketiga penulisan hamzah di tengah kalimat di atas nabrohnya, yang keempat penulisan hamzah di tengah kalimat di atas huruf waw, yang kelima penulisan hamzah di tengah kalimat sendirian, yang keenam penulisan hamzah di akhir kata. Untuk memaparkan materi yang kedua, kami minta kepada saudari Atika untuk memaparkannya. Baiklah, saya akan memaparkan materinya. A. Pengertian hamzah. Pengertian hamzah secara leksikal merupakan masdar dari kata kerja ha mim za, yang berarti menjepit atau menekan di antara dua telapak tangan. Hamzah termasuk salah satu huruf hijaiyah. Bunyi hamzah berasal dari ujung tenggorokan sehingga berat untuk dilafalkan. Oleh karena itu, bunyi hamzah sering ditahfif oleh suku Quraisy serta penduduk Hijaz dan menganggap hal itu lebih baik atau ihtisan. Ulama pertama yang membuat simbol huruf hamzah dari kepada huruf ain adalah Khalil bin Ahmad al-Farahidi, kira-kira 2 abad setelah penandaan huruf hijaiyah. Sebelumnya, hamzah hanya ditandai dengan sebuah titik yang diletakkan di atas, di tengah, atau di bawah kursi hamzah. Penggunaan kursi hamzah walaupun sudah ada lambang hamzah hingga saat ini merupakan mazhab ahli Hijaz. Kursi hamzah aslinya adalah alif. Hamzah harus diletakkan pada kursi aslinya pada saat tidak bisa ditahfif seperti saat berada di awal kata. Oleh karena itu, hamzah di awal kata tidak ada yang ditulis di atas huruf waw atau ya. Adapun hamzah di tengah kata dan akhir kata yang ditulis di atas huruf waw atau ya, sebab di tempat tersebut hamzah bisa ditahfif. Sebab peletakan waw dan ya adalah tempat di mana hamzah bisa ditahfif dengan huruf waw atau ya tersebut. Dari segi pelafalan hamzah adalah huruf yang menerima harokat sehingga bisa berbunyi a, i, u. Sedangkan alif merupakan huruf yang tidak menerima harokat. Ia berfungsi sebagai tanda pemanjangan bunyi harokat fathah pada huruf sebelumnya. Penulisan huruf hamzah tidak selalu berpedoman pada atribut harokat yang menyertainya, namun mengikuti kaidah tertentu. Pedoman penulisan hamzah dibagi menjadi 3, yaitu pedoman penulisan hamzah di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Hamzah di awal kata perlu dipahami sebelum membahas penulisan hamzah di awal kata, bahwa suku kata dalam bahasa Arab harus selalu diawali huruf hidup. Inilah yang menjadikan istilah pembahasan dalam kitab kaidah imla tidak ada bab alif di awal kata. Walaupun tertulis huruf alif, namun tetap disebut dengan hamzah. Artinya, misalkan sebuah suku kata diawali huruf alif, maka alif tersebut tetap dikategorikan hamzah karena menerima harokat. Macam-macam bentuk hamzah dan penulisannya, yaitu 1. Hamzah wasal, 2. Hamzah qat'i, 3. Penulisan hamzah di tengah kalimat di atas narob ya, 4. Penulisan hamzah di tengah kalimat di atas huruf waw, 5. Penulisan hamzah di tengah kalimat, 6. Penulisan hamzah di akhir kata. 1. Kaidah hamzah wasal. Hamzah wasal terdapat pada kata yang diawali dengan huruf berharokat sukun, agar huruf sukun itu bisa dibaca. Misalnya pada huruf uktub, huruf kaf pada kata uktub berharokat sukun. Kalau tidak diberi hamzah wasal tidak bisa dibaca. Dan contoh lainnya misalnya istima, ijtihada, istikhroja. Hamzah wasal ditulis huruf alif tanpa menambahkan alamatul qat'i. Hamzah wasal terdapat pada semua jenis kalimat, yaitu pada isim, fiil, dan huruf. Pada isim, hamzah wasal terdapat pada isim tertentu, yaitu ismu, ibnu, ibnatun, amru'u, amro'atun, isnani, isnatani. Pada fiil, hamzah wasal terdapat pada fiil amr dan dari fiil-fiil sulasi, sumasi, dan sudasi. Misalnya, uktub, ijtahid,
istakhrij. Fi'il madi, khumasi, dan sudasi misalnya istima, istikhroja. 3. Masdar khumasi dan sudasi misalnya istima, istikhroja. Pada huruf hamzah wasol terdapat pada satu tempat saja, yaitu pada alif lam takrif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dinda Aprilia. Kepada Dinda dipersilahkan. Selanjutnya tentang kaidah qat'i. Hamzah qat'i ditulis dan dilafazkan pada 1. Seluruh isim kecuali 7 isim yang telah disebutkan di hamzah wasol. 2. Seluruh huruf kecuali huruf alif lam ta'rif. 3. Seluruh fi'il kecuali yang telah berlalu di hamzah wasol. 3. Kaidah penulisan hamzah di tengah kalimat di atas narob ya. Hamzah yang terletak di tengah-tengah kata ditulis di atas narob ya jika 1. Ia berharokat kasroh misal af'idah. 2. Ia berharokat fathah atau dhammah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh misal alwinamu dan nasyi'u. 3. Ia berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah ya sukun misal hayyitun. 4. Kaidah penulisan hamzah di tengah kalimat di atas huruf waw. Hamzah yang terletak di tengah-tengah kata dan tulis di atas huruf waw jika 1. Jika berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misal aqra'uhum. 2. Jika berharokat dhammah dan huruf sebelumnya sukun, misal mas'ulun. 3. Jika berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misal al-mu'minin. 4. Jika berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misal fu'adun. 5. Kaidah penulisan hamzah di tengah kalimat sendirian. Hamzah terletak di tengah-tengah kata dan ditulis sendirian jika 1. Jika ia berharokat fathah dan terletak setelah huruf alif sukun, misal yatasa'alun. 2. Jika ia berharokat fathah dan terletak setelah huruf waw sukun, misal muru'itun. 3. Jika setelahnya alif tanwin atau nasab dan huruf sebelumnya bukan huruf ya sukun, misal amrotun. Kaidah penulisan hamzah di akhir kata. 1. Hamzah di akhir kalimat ditulis di atas alif jika ia didahului huruf yang berharokat fathah, misal qara'a. 2. Hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf ya jika didahului huruf yang berharokat kasroh, misal syati'i. 3. Hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf waw jika didahului huruf yang berharokat dhammah, misal at-takafu'. 4. Hamzah di akhir kalimat ditulis sendirian jika didahului huruf yang berharokat sukun, misal syai'un, wadu'un, jaza'un, mar'un. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah pengertian hamzah secara leksikal merupakan masdar dari kata kerja ha-mim-za yang berarti menjepit atau menekan di antara kedua telapak tangan. Dari segi penghafalan hamzah adalah menerima huruf harokat sehingga berbunyi a, i, u. Sedangkan alif tidak menerima harokat, tetapi ia berfungsi sebagai pemanjang bunyi fathah pada huruf sebelumnya. Perlu diketahui bahwa suku kata dalam bahasa Arab harus selalu diawali huruf hidup. Inilah yang menjadikan istilah pembahasan dalam kitab kaidah imla yang dimana tidak ada bab diawali alif. Walaupun tertulis huruf alif, namun tetap disebut dengan hamzah. Artinya, sebuah suku kata diawali huruf alif, maka huruf alif tersebut dikategorikan sebagai hamzah karena menerima harokat. Selanjutnya, macam-macam bentuk hamzah dan penulisannya. Yang pertama, hamzah washol. Yang kedua, hamzah qat'i. Yang ketiga, penulisan hamzah di tengah kalimat di atas nabroh ya. Yang keempat, penulisan hamzah di tengah kalimat di atas huruf waw. Yang kelima, penulisan hamzah di tengah kalimat sendirian. Yang keenam, penulisan hamzah di akhir kata. Demikianlah makalah dari kelompok 10 yang dapat kami sajikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kritik dan sarannya sangat kami butuhkan demi kesempurnaan pada makalah-makalah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.